seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Humaira dengan NIM 2414040029. Saya dari Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11, dilanjutkan ayat 12 dan ayat 176. Saya akan menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam ayat tersebut dan apa-apa saja nilai pendidikan yang ada di dalam ayat tersebut. Baiklah, saya akan memulai penjelasan dari Quran Surah An-Nisa ayat 11, di mana ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan jika salah satu dari orang tua meninggal ataupun keduanya meninggal. Yang pertama itu bagian anak, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, di mana prinsip ini berlaku umum karena anak laki-laki itu wajib memberi nafkah, sementara anak perempuan itu tidak. Bukan terjadinya diskriminasi ataupun ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Lalu, jika pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah dari harta warisan orang tuanya. Dan jika anak perempuan lebih dari 2 orang, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta. Maka 2/3 itu dibagi rata untuk kedua anak perempuan tersebut. Yang kedua, itu bagian orang tua. Jika pewaris memiliki anak, maka ayah dan ibu dari yang meninggal mendapatkan harta 1/6. Lalu, jika pewaris tidak memiliki anak dan hanya memiliki orang tua yang mewarisi, maka ibu mendapatkan 1/3, sisanya untuk ayah. Selanjutnya, jika pewaris mempunyai saudara kandung, ibu mendapatkan 1/6 karena bagian saudara perempuan menutup sebagian hak ibu. Yang ketiga, ketentuan wasiat dan hutang. Harta warisan baru bisa dibagi setelah wasiat terlaksana dan hutang pewaris dibayarkan. Ini menunjukkan pentingnya amanah dan kejujuran dalam melunasi hak orang lain sebelum membagi harta warisan kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 12, di mana ayat 11 dengan ayat 12 itu saling berkaitan karena membahas tentang harta warisan. Namun pada bagian ayat 12 ini, ayat ini memiliki 2 bagian utama, yaitu warisan suami istri dan warisan saudara seibu, di mana warisan antara suami dan istri, jika bagian suami dari istri, maka jika istri meninggal tanpa anak, maka suami mendapatkan setengah dari harta istrinya. Lalu, jika istri meninggal dengan anak atau memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/4 dari harta istrinya. Lalu bagian istri jika suami yang meninggal. Jika istri meninggal tanpa anak, tanpa memiliki seorang anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Lalu jika suami meninggal dan memiliki anak dalam pernikahan mereka, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Lalu yang kedua itu warisan saudara seibu,
di mana ini disebut dengan kalalah khusus. Ayat ini membahas tentang kasus khusus seseorang meninggal tanpa ayah, tanpa anak, tetapi memiliki saudara seibu. Kasusnya yang pertama itu, jika meninggalkan satu saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan, maka ia mendapatkan 1/6 dari harta pewaris. Yang kedua itu, jika meninggalkan 2 orang saudara seibu, mereka sama-sama mendapatkan 1/3 harta dibagi rata tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Syarat dari pembagian harta ini adalah dilunasi wasiat dan hutangnya. Warisan baru boleh dibagi setelah hutang pewaris dilunasi dan wasiatnya ditunaikan. Yang kedua itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, tidak boleh merugikan ahli waris. Islam menekankan kejujuran dan amanah dalam mengurus harta peninggalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 176, di mana ayat ini berbicara tentang pembagian warisan dalam kasus tertentu dan yang tidak dijelaskan sebelumnya, khususnya tentang kalalah atau orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak. Allah memberikan aturan rinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dalam kondisi seperti itu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang pertama, jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, tetapi memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan itu berhak atas setengah harta peninggalannya. Yang kedua, jika yang wafat adalah seorang perempuan, maka saudara laki-lakinya berhak mendapatkan seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain yang lebih berhak. Yang ketiga, jika ada 2 saudara perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Yang keempat, jika ada saudara laki dan saudara perempuan bersama-sama, maka bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Dengan demikian, Islam mengatur hak-hak kerabat dalam kondisi yang lebih spesifik, sehingga tidak ada ruang bagi kebingungan atau perselisihan dalam pembagian harta warisan. Ayat ini juga menegaskan beberapa prinsip penting. Yang pertama itu kasus kalalah. Kalalah adalah seseorang yang wafat tanpa meninggalkan keturunan, anak, dan ayah. Dalam kondisi ini, hak warisan dialihkan kepada saudara kandung. Yang kedua, bagian saudara kandung. 1 saudara kandung perempuan mendapatkan setengah harta warisan. 2 saudara perempuan mendapatkan 2/3 harta warisan. Jika ada saudara laki-laki dan perempuan, bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam waris. Bagian laki-laki lebih besar bukan karena diskriminasi, melainkan karena ia memiliki kewajiban menafkahi keluarganya. Perempuan tetap mendapatkan hak meski ia tidak memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah, menunjukkan penghormatan Islam terhadap kedudukan wanita. Yang keempat, kepastian hukum. Ayat ini menjadi penutup dalam rangkaian hukum waris dalam Quran Surah An-Nisa. Allah menekankan bahwa aturan ini adalah ketetapannya, bukan hasil dari pemikiran manusia. Selanjutnya, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yaitu yang pertama, yaitu pendidikan tauhid dan ketaatan. Hukum waris adalah ketetapan langsung dari Allah, bukan hasil dari pemikiran manusia. Manusia dididik untuk taat kepada syariat, meskipun kadang logika duniawi sulit untuk dipahami. Hal ini menumbuhkan sikap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang lebih bermanfaat dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan keadilan. Islam memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, pada masa jahiliyah hanya dimiliki laki-laki yang kuat. Keadilan Islam bukan kesamaan mutlak, melainkan keadilan proporsional sesuai kewajiban. Laki-laki mendapatkan lebih karena wajib menafkahi, sedangkan perempuan tetap mendapatkan hak meski tidak wajib memberikan nafkah.
Yang ketiga, pendidikan tanggung jawab sosial. Pembagian warisan bukan hanya hak tetapi juga amanah. Laki-laki diajarkan bahwa kelebihan bagian yang ia dapatkan bukan suatu keistimewaan, melainkan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Umat Islam dididik untuk tidak menumpuk harta untuk dirinya sendiri, tetapi menyalurkan kepada ahli waris dengan benar. Yang keempat, pendidikan keluarga dan kasih sayang. Islam mengatur agar harta kembali kepada keluarga terdekat, sehingga terjalin kasih sayang dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perhatian terhadap anak, istri, orang tua, bahkan saudara menunjukkan pentingnya menjaga silaturahmi dan kedekatan keluarga. Yang kelima, pendidikan moral dan akhlak. Dengan aturan waris yang jelas, Islam mencegah perselisihan dan perebutan harta dalam keluarga. Islam juga dididik untuk jujur, amanah, dan adil dalam membagi harta. Melatih manusia untuk mendahulukan penyelesaian wasiat dan hutang sebagai akhlak mulia dalam memenuhi hak orang lain. Yang keenam, pendidikan hukum dan keteraturan. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dengan detail, bahkan hingga urusan warisan. Umat Islam diajarkan untuk hidup dengan sistem hukum yang rapi, tidak mengikuti hawa nafsu atau adat semata. Menanamkan kesadaran bahwa ketaatan kepada hukum Allah membawa ketertiban sosial. Dan yang terakhir, pendidikan sosial ekonomi. Warisan berfungsi sebagai distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat. Islam mendidik umatnya agar harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi menyebar kepada keluarga yang berhak. Hal ini mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Demikianlah penjelasan dari saya tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 terkait dengan pembagian harta warisan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.